I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know they come strap. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Maharani. Saya mahasiswi dari IKIP Siliwangi, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memberikan sedikit materi, satu materi yang sudah saya pelajari sebelumnya di kelas, tapi mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya mengambil materi tentang materi komunikasi verbal, yang mungkin teman-teman juga bisa tahu. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang apa sih komunikasi verbal itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang komunikasi itu sendiri. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia, karena pada kodratnya manusia itu adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Komunikasi menurut Kamus Besar Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang disampaikan tuh dapat dipahami. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman pengertian komunikasi. Yang benar kan kalau misalkan komunikasi itu tidak dapat dihindari, karena kita tuh di setiap detik atau di setiap menit pasti mengalami komunikasi. Kita lanjut ke komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal? Komunikasi verbal yaitu kata-kata atau pesan yang diucapkan secara langsung face to face atau bisa juga dengan perantara media. Seperti contohnya berinteraksi menggunakan media sosial atau telepon genggam. Nah, teman-teman, komunikasi verbal ini mereka mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama komunikasi tertulis dan yang kedua adalah komunikasi lisan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatunya. Yang pertama adalah ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi verbal yang dilakukan secara tertulis. Nah, komunikasi ini biasanya dilakukan pada saat kita mengalami keterbatasan jarak. Nah, tadi udah dijelasin apa itu komunikasi tertulis, dan sekarang yang kedua adalah komunikasi lisan. Nah, komunikasi lisan ini adalah komunikasi verbal yang dilakukannya melalui langsung antara komunikan dan komunikator. Nah, teman-teman, komunikasi lisan ini juga termasuk salah satu komunikasi paling sederhana, karena komunikasi ini tidak memerlukan media atau alat komunikasi lainnya. Komunikasi lisan ini juga adalah komunikasi yang tidak banyak memakan waktu, karena disampaikan secara langsung. Kebingungan yang terjadi pada saat proses komunikasi bisa langsung dikonfirmasi komunikan pada saat itu juga. Tapi teman-teman, komunikasi lisan ini mudah banget disalahpahami, jadi kita harus pintar-pintar untuk bisa mengatur intonasi dan nada suara. Kita juga harus memilih kata yang akan kita ucapkan dan disesuaikan dengan lawan bicara kita pada saat ini. Komunikasi verbal ini memiliki dua unsur. Yang pertama adalah kata dan yang kedua adalah bahasa. Yang pertama adalah kata. Komunikasi nonverbal ini dipengaruhi oleh kata. Apa sih kata? Kata adalah part yang mewakili satu hal, baik manusia, barang, kejadian, atau keadaan yang terjadi. Selanjutnya adalah bahasa. Bahasa di sini mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama pengalihan, yang kedua pelenyapan suara, yang ketiga kebebasan, dan yang keempat transmisi budaya. Teman-teman, kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus jelas dan ringkas. Maksudnya di sini adalah jika kita menggunakan kata-kata yang sedikit maka akan terjadi kerancuan. Jadi ketika kita berbicara kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan lambat agar pesan yang disampaikan dapat dipahami. Yang kedua adalah perbendaharaan kata. Jika penggunaan kata mudah dimengerti, itu akan mudah dimengerti seseorang, komunikasi ini akan berhasil. Tetapi jika pengirim pesan tidak dapat menerjemahkan ucapannya, komunikasi ini tidak akan berhasil. Yang ketiga dan yang keempat adalah intonasi dan kecepatan berbicara. Kita juga harus memperhatikan nih, intonasi yang kita pakai itu gimana, rendah kah, tinggi kah, dan kecepatan kita berbicara pun apakah terlalu lambat atau terlalu cepat. Terakhir atau yang kelima adalah humor. Humor ini juga bisa meningkatkan
menandakan keberhasilan dalam berkomunikasi. Contohnya adalah memberi hal lucu dapat juga membuat intensitas ketegangan itu menurun. Teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan tentang materi komunikasi verbal. Mohon maaf bila teman-teman susah memahami karena kata-kata saya yang sulit dipahami. Mohon maaf bila keliru. Semoga teman-teman suka sama videonya. Makasih sudah nonton. Bye-bye. Satu lagi teman-teman, komunikasi bisa dikatakan berhasil jika ada umpan balik atau feedback dari lawan bicara.